Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini siang menjelang sore kami dari Gerakan Infak Pangan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Madad pimpinan Al-Habib Lutfi Al-Haddad. Gimana Bib, sehat Bib? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Melihat muka antum langsung sehat, nah. Oh, alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berkesinambungan, Bi, ya. Amin. Gini Bib, masyarakat kan ingin tahu tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Madad ini. Kemudian mungkin sedikit visi misinya dan juga apa sih yang dilakukan dalam hal ini kegiatan-kegiatan santri dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Nanti mungkin pertanyaan lain menyusul, Bib. Monggo, Bib. Siap. Jadi yang melatar belakangi adanya dan terwujudnya Pondok Pesantren Al-Madad ini adalah kami ingin mempunyai sebuah wadah. Sebuah tempat bernaungnya anak-anak muda, remaja yang pengen dekat dengan Allah dan Rasulnya, pengen lebih baik, pengen lebih bagus. Niatan itu muncul tatkala kita mengadakan acara-acara pengajian, maulid akbar, tablik akbar, dan lain sebagainya. Ini anak-anak pada pulang ke rumahnya, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di rumah, kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan di rumahnya masing-masing, udah lepas majelis, udah pulang-pulang aja. Akhirnya Habib inisiatif, oh ini kagak bisa nih, kita harus mempunyai sebuah wadah, tempat yang mana di situ bisa kita kontrol lebih maksimal, lebih optimal dalam pendidikan agamanya, dalam pendidikan akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya. Pas COVID, ya berkahnya Pondok Pesantren ini, berkahnya ada majelis Al-Madad sebelumnya. Jadi kita ngajar tabligh akbar, kita sudah rencananya udah DP tanah yang ada di Gunung Sindur, akhirnya bukan di sini. Dilalah kita mengadakan tabligh akbar yang dihadiri ribuan orang di lapangan Kecamatan Pondok Aren di situ. Anak dengar-dengar antum pengen buat pesantren. Nah, ada seorang Habib nyeletuk. Sudah, anak kasih antum tanah ada 1000 meter di Serpong. Kita besok survei. Anak umumkan di depan orang-orang semuanya. Padahal kita sudah mendp ibarat kata tanah yang ada di Gunung Sindur itu sekitar 1500 meter. Ya, karena mungkin berbelit, Allah kasih jalan yang gampang, yang mudah, akhirnya dikasih tanah, diwakafin tanah untuk Pondok Pesantren ini. Itulah yang melatar belakangi terjadinya Pondok Pesantren Al-Madad. Tambungan anak-anak muda, tambungan anak-anak remaja yang pengen dekat dengan Allah dan Rasulnya, pengen meniti ilmu agamanya, akhlaknya yang lebih bagus lagi, seenggak-enggaknya kita bisa kontrol. Ya pergaulan zaman sekarang, pergaulan yang notabene, maaf kata, cenderung bebas, cenderung pengen tahu dengan hal-hal yang lebih dewasa lagi, dengan hal-hal dalam tanda kutip ada yang negatif, lebih cenderung kepada negatifnya daripada positifnya. Seenggak-enggaknya kita perlu benteng terakhir umat Islam adalah ngejaga anak-anak kita semuanya dengan bermukimnya, ngajinya mereka, berdiam dirinya mereka di pondok pesantren. Itulah yang melatar belakangi terjadinya Pondok Pesantren Al-Madad ini, sehingga pasca Covid kemarin tahun 2021 Pondok Pesantren Al-Madad ini terbangun. Alhamdulillah santri meskipun belum ada 20 orang, tapi alhamdulillah proses belajar mengajar masih tetap berjalan. Begitu Ustaz. Kegiatan mereka apa aja? Kegiatan mereka dari sholat tahajud, sholat subuh berjamaah,
kemudian setelah itu baca wirid ba'da sholah, setelah baca wirid ba'da sholah mereka olahraga, ada yang bersih-bersih, mereka mempersiapkan diri untuk ngaji, untuk belajar pelajaran yang ada. Kita wajibkan pelajaran dari sarapan pagi, setelah sarapan mereka sholat duha, mandi-mandi, bersih-bersih, setelah itu mereka belajar, kemudian ada istirahat lagi, belajar lagi, sholat duhur berjamaah, ngaji lagi, makan siang, setelah makan siang mereka istirahat lagi sebentar, sholat asar berjamaah, baca wirid, ya. Setelah itu mereka ngaji lagi jam 5 sampai maghrib, maghrib berjamaah, baca yasin, baca tahlil, baca rotib, ya. Kemudian sholat isya berjamaah, setelah itu mereka takrir, ngulangi pelajarannya lagi, mereka murojaah lagi, habis itu mereka makan malam, habis itu mereka istirahat. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Terus yang menjadi nilai lebih dari keunggulan Al-Madad ini yang Habib yang kita tonjolkan dalam pesantren Al-Madad ini, kita tonjolkan dalam bahasa Arabnya dan dakwahnya, dakwah bil maqal dan dakwah bil hal, dakwah dengan ceramah, tausiah, ataupun dakwah dengan perbuatan. Etika kita tunjukin, itu namanya dakwah bil hal, ya. Kita tunjukin sama orang bahwasannya kita berakhlak mulia dengan apa? Mencontoh, meneladani, begitu. Gak perlu dengan omongan, itu orang bisa, insya Allah kamu mondok di mana, kok bagus akhlaknya, kok bagus etikanya, orang itu ngelihat. Orang itu punya mata, orang itu mendengar, orang itu pasti memperhatikan. Oh, ini santri Al-Madad pantas akhlaknya bagus, begitu. Oh, ini santri Al-Madad pantas ceramahnya bagus, pantas tausiahnya bagus. Dia nggak jadi santri, diajarin 2 minggu sekali latihan ceramah. Mereka juga menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis yang bisa jadi referensi untuk isi ceramah mereka. Gitu. Jadi kita tonjolkan dalam bahasanya dan dakwahnya, lebih itu sih. Untuk kajian kita kitabnya tetap kita pelajarin semuanya. Terus target harapan ke depan dari Al-Madad ini apa, Bib? Terutama ya di tahun 2004 ini nih. Untuk tahun 2023, 2024 kita pengen pondok pesantren Al-Madad ini lebih luas lagi, ya jelas. Pengen ada pesantren putrinya. Sebenarnya banyak sih yang daftar pondok pesantren putri, cuma kan minim tempat. Coba 1000 meter. Pengen perluasan. Yang jelas pengen perluasan, tanah sebelahnya aja udah mintanya mahal banget. Mau perluasan di luar, ntar susah lagi ngaturnya, ya. Jadi lagi kita pikir-pikir, yang penting kekumpul dananya dulu aja. Yang penting dananya kekumpul, kita pengen buat pesantren putri, kita pengen memperluas pondok pesantren, kita pengen juga ada sekolah umumnya. Ada sekolah umumnya. Ada sekolah umumnya. Untuk saat ini masih kita kejar paket di luar. Untuk saat ini kita masih lebih cenderung ke salaf. Pengen kedepannya sih pasti seperti itu. Pengen lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya. Begitu harapan kita, Ustaz, untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi. Karena kita mau nggak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kalau zaman sekarang ini. Kalau nggak gitu perkembangan zaman, tapi ya begitu, kudu bertahap, one by one, step by step. Mungkin dengan berkahnya GIP bisa, misalnya ada dana dari Qatar atau Kuwait kirim, itu Beb untuk perluasan mondok, siap, kita terima. Amin. Doain, Beb. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Kemudian ini Beb, harapan Habib terhadap masyarakat, terutama untuk pendidikan yang terpenting ini kan sepertinya ke depan ini dengan tantangan yang begitu kompleks, ya, adalah pesantren ini. Harapan Habib mungkin Habib mengajak kepada ya para pecinta kebaikan, masyarakat semuanya, agar bagaimana mereka bisa menitipkan anaknya ke pondok pesantren, Bib. Ajakan, Bib. Ya, dipesan kepada masyarakat semuanya. Jangan ada image, ibarat kata, kalau kamu di pesantren nanti kamu dewasa. Nanti anak kamu mau kerja apa? Mau makan apa? Kita punya presiden pernah anak pesantren. Kiai Abdurrahman Wahid itu anak pesantren. Ya, kalau dalam bahasa filosofi itu syakfir rizik, syakfir rozik. Syakfir rozik syirik. Ragu terhadap rezeki berarti kita ragu terhadap Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau udah ragu terhadap Sang Maha Pemberi rezeki, kita bisa musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kepada masyarakat semuanya, bapak-bapak, ibu semuanya, jangan dipandang sebelah mata anak-anak pondok pesantren. Mereka punya skill, mereka punya kemampuan. Kalau cuma urusan dunia bisa dipelajari di YouTube.
bisa dipelajari di Google dan lain sebagainya. Tapi pendidikan akhlak, pendidikan etika, pendidikan tata krama dan sopan santun itu hanya didapatkan di pondok-pondok pesantren. Siapa sih yang mau anaknya kurang ajar kepada orang tuanya? Siapa sih yang nggak mau, nggak pengen punya anak yang bakti, yang soleh dan soleha, yang selalu mendoakan orang tuanya, membantu perekonomian orang tuanya, membantu doa kepada orang tuanya tatkala mereka wafat. Jangan diremehkan pondok pesantren, ya. Jangan ragu ini itu dan lain sebagainya, jangan ragu semuanya. Semut hitam di kegelapan malam, di padang pasir yang gersang, yang luasnya luas banget. Allah udah jamin rezekinya. Kadang-kadang kekhawatiran daripada orang tua itu nanti jadi apa kalau udah dari pesantren, mau kerja apa, itu dikhawatirkan. Nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Insya Allah mudah-mudahan pasti ada jalannya. Berapa banyak orang yang keluar pesantren, ya, orang kaya, pengusaha kaya, sukses ini. Kenapa? Karena menjalin relasi, hubungan, ada skill, ada kemampuan segala macam semuanya. Jangan ragu untuk memasukkan anak-anaknya di pondok-pondok pesantren. Ya dia, jangan ragu untuk masukkan anak-anaknya di pondok-pondok pesantren. Mau pesantren modern silahkan, mau pesantren salaf silahkan. Yang penting akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah bakal aman, bakal terkendali. Insya Allah bakal baik, bakal bagus buat pendidikan ke depannya anak-anak. Gitu Ustaz. Demikian para pecinta kebaikan, mudah-mudahan silaturahmi kita, informasi yang kita dapatkan hari ini dari Habib menjadi motivasi dan inspirasi kita semua. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang kami hormati Habibana Al-Habib Lutfi Al-Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madad, dan juga para santri, para asatiz, dan juga tim dari media Lillah TV, dan juga dari tim Gerakan Infak Pangan. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kami berada di Pondok Pesantren Al-Madad dalam rangka menyampaikan amanah rutin setiap bulan dari Gerakan Infak Pangan dari para pecinta kebaikan untuk pondok pesantren. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Habib. Mudah-mudahan kepada para donatur dari GIB Gerakan Infak Pangan semakin berkah, amin. Rezekinya makin banyak, amin. Makin manfaat, amin. Makin maslahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup.